Kita ke sorotan lain, Saudara. Bupati Pati yang juga mantan anggota Komisi 5 DPR RI, Sudewo, diduga tidak hanya bermain di satu proyek dalam dugaan penerimaan suap proyek jalur kereta api yang dikerjakan Direktur Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami peran Bupati Pati Sudewo dalam dugaan penerimaan suap proyek jalur kereta api DJKA Kemenhub. Sebelumnya dalam persidangan di Tipikor Semarang, nama Sudewo yang masuk dalam BAP dan hadir sebagai saksi kala itu disebut menerima komitmen fee senilai 720 juta rupiah pada paket pekerjaan pembangunan jalur ganda kereta api antara Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, KM 96 plus 400 sampai dengan KM 104 plus 900. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur bilang keterlibatan Sudewo pun didalami dengan menelusuri seluruh proyek lantaran diduga Sudewo menerima suap bukan hanya dari satu paket pengerjaan saja. Asep menyebut Sudewo akan dijadwalkan untuk dipanggil ke KPK ketika penyidik telah mengumpulkan benang merah maupun bukti dari keseluruhan proyek untuk bisa menangani kasus bersamaan. Yang bersangkutan itu tidak hanya di proyek yang itu. Jadi di hampir seluruh proyek itu ada perannya, sehingga kami harus menunggu penanganan perkara di yang lainnya, sehingga untuk dia bisa nanti sekaligus gitu ya, sekaligus untuk penanganannya. Jadi tidak hanya nanti satu misalkan di Solo Balapan Kadipiro, nanti satu Tegal Solo seperti itu enggak seperti itu gitu. Jadi ya kalau itu orang-orang yang berbeda saja. Kalau orangnya sama, itu akan disatukan untuk penanganan perkaranya. Panitia Khusus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati langsung bergerak cepat menggelar rapat, Saudara. Pansus meneliti dan menginventarisasi poin-poin dugaan pelanggaran administratif Bupati bersama sejumlah ahli tata negara dan akademisi. Pansus mengumpulkan 22 tuntutan pendemo yang dirangkum menjadi 12 poin. Poin-poin itu berupa dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati Pati dan akan dipelajari Pansus. Kita akan bahas soal hak angket yang kini tengah bergulir di DPRD Kabupaten Pati bersama dengan Muntamah, anggota DPRD Pati fraksi PKB sekaligus Sekretaris Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati. Selamat siang Bu Muntamah dengan Bella di studio. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kemarin Pansus Hak Angket memeriksa sejumlah ahli, ada ahli tata negara dan juga akademisi. Apa saja hasil pembahasannya, Bu? Bersama dengan tim ahli, kami tidak memeriksa, tetapi kami minta untuk didampingi agar kami dibantu berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Oke, lalu bagaimana dengan komunikasi Bupati dengan DPRD sebagai mitra kerja? Dalam rapat DPRD terungkap DPRD katanya tidak tahu menahu nih soal pemecatan pegawai honorer di RSUD Suwondo yang katanya dengan dalih efisiensi. Iya, sepengetahuan saya DPRD tidak diajak bicara soal itu. Ya memang saat ada pemecatan kami tidak tahu sama sekali, tetapi ada informasi yang kami terima dari masyarakat bahwa RSUD Suwondo menonaktifkan pegawai sejumlah 220 seperti itu. Bu Muntamah, tadi di informasi sebelum kita berdialog ini ada info bahwa ada 12 poin yang didapatkan dari hasil pemeriksaan kemarin dengan para akademisi dan juga ahli tata negara. Poin-poin apa saja yang saat ini akan didalami oleh panitia hak angket? Ya, itu begini, dari teman-teman aktivis yang berdemo saat itu, kami diberikan 25 poin, di mana 25 poin ini kami klasifikasi, kami identifikasi sehingga menjadi 12 masalah.
Dari 12 masalah itu baru satu masalah yang kita bahas di dalam rapat pansus, yaitu masalah terkait dengan RSUD Suwondo, berkait dengan penonaktifan pegawai, serta berkait dengan pengangkatan direktur rumah sakit yang diindikasikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti itu. Lalu Bu Muntamah, terkait dengan tadi kan yang baru dibahas adalah soal pemecatan di RSUD Suwondo. Kenapa kok bisa antara Bupati dan DPRD tidak ada komunikasi terkait dengan pemecatan pegawai? Karena yang dipecat bukan cuma 1-2 orang, tapi hampir ratusan orang, kemudian merekrut lagi ratusan orang. Apakah memang tidak ada komunikasi atau mungkin DPRD tidak bertanya atau mungkin seperti apa, Bu? Ya, selama ini Bupati kalau membuat kebijakan memang karena adanya Inpres nomor 1 tahun 2025 dan SK Mendagri nomor berapa itu, Bupati mempunyai otoritas yang dipayungi hukum tersebut ketika merubah perda ini tidak pernah bermusyawarah atau mendapat persetujuan dari DPRD. Beliau mengubah perda APBD menjadi perkada, ini sama sekali tidak melibatkan DPRD. Oke, kalau itu terkait sehingga untuk penonaktifan pegawai rumah sakit itu pun juga tidak memberitahu sebelumnya kepada DPRD. Oke, kalau itu terkait dengan pemecatan di RSUD, lalu dengan yang kemarin soal tarif PBB yang naiknya 250%, naiknya nggak tanggung-tanggung nih, bukan cuma sekian 1-2%, tapi 250%. Apakah memang tidak ada komunikasi, baik itu Bupati berkomunikasi dengan DPRD atau mungkin DPRD dapat info nih dari masyarakat di sana gitu, kayaknya mau ada kenaikan pajak PBB 250%, apa memang tidak ada informasi itu, Bu? Tidak ada informasi secara formal dalam arti pemberitahuan sebelumnya kepada DPRD, sehingga DPRD ini tahunya dari masyarakat bahwa masyarakat keberatan dengan kebijakan Bupati yang menaikkan pajak PBB itu sampai dengan 250%. Ketika memang DPRD mendapatkan informasi dari masyarakat, apakah memang di sana tidak ada keinginan untuk langsung menyambut bola dan juga bertanya langsung ke Bupati, Pak, kok ini ada kenaikan 250% tapi tidak dikomunikasikan? Ya, memang belum sempat dikomunikasikan, tetapi masyarakat sudah bereaksi. Ketika masyarakat bereaksi, kami sebagai representasi dari masyarakat, ya reaksi kami adalah itu tadi, menggulirkan hak angket. Oke, nah terkait juga dengan pansus nih, Bu, ini ada target kurang lebih sekitar 3 bulanan ya, Bu. Apakah memang ini kan sudah ada informasi yang banyak, tuntutan masyarakat sudah juga jelas kemarin ketika demo. Apakah mungkin memang waktu pansus angket ini bisa dipotong lebih cepat begitu, Bu? Aturan masa pansus itu 60 hari. Kami sudah berupaya mempercepat sehingga kami maraton rapat 2 hari, tanggal 13 dan tanggal 14, kami rapat sampai malam hari. Tanggal 14 sampai hampir maghrib kami rapat, sehingga insya Allah untuk waktu itu bisa kami percepat dengan kami selalu maraton rapatnya. Tidak hanya pagi, siang, sore, tetapi bahkan kami kalau nanti memang harus dilaksanakan malam hari, kami siap untuk melaksanakan malam hari. Baik. Terakhir, Ibu, kapan Pansus akan memanggil Bupati? Saat ini yang dipanggil baru pihak terkait di Rumah Sakit RSUD Suwondo, tetapi nanti kalau memang Bupati harus kami undang atau kami panggil, maka akan kami panggil. Ini bertahap, dari masyarakat yang dinonaktifkan, dari pegawai yang dinonaktifkan, kemudian dari pihak manajemen rumah sakit, kemudian pihak terkait seperti BKP SDM, kemudian dari asisten 1 yang berkaitan dengan rumah sakit, beberapa OPD sudah kami panggil. Tapi Bupati pasti akan dipanggil ya, Bu? Nanti kalau memang dibutuhkan, maka kami akan memanggil Bupati.
Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Muntama, anggota DPRD Pati, fraksi PKB. Selamat bertugas kembali, Ibu.